Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa bisyafaati rasulillah wa bikaramati awliyaillah liqadai hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah binniyatil khalisah. Qala al-muallifu al-alimu al-allama al-syaikhu Hafidh Hasan al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-hadithul musalsalu ay hadha al-hadithul musalsalu. Adapun ini itu bab menjelaskan tentang hadis al-musalsalu yang bernama hadis musalsal. Bab ini menjelaskan tentang hadis musalsal atau hadis berantai. Huwa ma tataba'a ruwatuhu aw riwayatuhu ala wasfin wahidin. Huwa adapun hadis musalsal itu ma hadis tataba'a yang terus menerus apa ruwatuhu para periwayatnya hadis au riwayatuhu atau riwayatnya hadis ala wasfin atas sifat wahidin yang satu. Hadis musalsal ialah hadis yang rawi dan riwayatnya dalam keadaan sama secara terus menerus. Wa tatabu'ur ruwati ala wasfin a'ammu min ayyakuna qawliyan aw fi'liyan aw huma ma'an. Wa tatabu'ur ruwati adapun berkesinambungannya para periwayat ala wasfin atas sifat yang sama itu a'ammu meliputi min ayyakuna dari bahwa ada apa tatabu'ur ruwah itu qaulian berupa ucapan au fi'lian atau berupa perbuatan au huma atau keduanya qaulian fi'lian ma'an dengan keadaan bersamaan. Adapun berkesinambungan terus menerusnya periwayat hadis atas sifat yang sama itu meliputi hadis qauli berupa ucapan au fi'li atau hadis berupa perbuatan au humaman atau mencakup keduanya berupa qauli maupun fi'li. Mithalul awwali qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin radhiyallahu anhu. Ya Mu'adzu inni uhibbuka faqul fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Misal awali adapun contoh yang pertama ay qauli itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ucapannya Nabi Muhammad li Mu'adzin kepada sahabat Mu'adz. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu pada Mu'adz. Rupanya qaul ya Mu'adzu wahai Mu'adz inni sesungguhnya aku itu uhibbu mencintai siapa aku kepadamu. Fakul maka katakan siapa kamu wahai Mu'adz fi duburi kulli salatin di dalam selesai setiap kali salat. Rupanya ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika pada lafaz Allahumma a'inni ila akhirih. Allahumma wahai Allah a'inni tolonglah siapa engkau ni padaku ala dzikrika atas untuk mengingatmu wa syukrika dan untuk bersyukur padamu wa husni ibadatika dan baik dalam berbakti kepadamu. Contoh yang pertama seperti ucapannya Nabi Muhammad kepada Mu'adz, yaitu wahai Mu'adz sesungguhnya aku mencintaimu, maka katakanlah selesai salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fa innahu musalsalun yaqulu kullun minar rawati liman yarwihi anhu wa ana uhibbuka fakul. Fa innahu karena sesungguhnya hadis tersebut itu musalsalun hadis musalsal atau hadis berantai
Yaqulu mengatakan siapa kulun setiap perawi minar rawati nyatanya dari beberapa perawi liman pada orang yarwi yang memperoleh riwayat siapa man pada hadis anhu dari kul. Rupanya ucapan wa ana uhibbuka, yaitu ucapan ana uhibbuka, ana adapun aku itu uhibbu mencintai siapa aku kepadamu, fakul maka katakan juga siapa kamu. Hadis mu'ad tadi sesungguhnya adalah hadis yang musalsal atau berantai, yang dimana setiap orang yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan ana uhibbuka. Wa misalus sani qaulu Abi Hurairah syabbaka biyadi Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqallahu al-arda yawmas sabti wal jibala yawmal ahadi wasyajara yawmal isnaini wal makruha yawmas sulasai wan nura yawmal arbi'ai wad dawaba yawmal khamisi wa adama yawmal jum'ati. Wa misalus sani, adapun contoh yang kedua itu qaulu Abi Hurairah, ucapannya Abu Hurairah. Rupanya syabbaka biyadi Abul Qasim sampai akhir kalimat syabbaka biyadi Abul Qasim ila akhirih. Syabbaka memegangi biyadi dengan tanganku siapa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayah dari Al-Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata siapa Nabi, khalaqa telah menciptakan siapa Allahu Allah al-arda pada bumi yaumas sabti di dalam hari Sabtu, wal jibala dan menciptakan siapa Allah pada gunung yaumal ahadi di dalam hari Ahad, wasyajara dan menciptakan pepohonan siapa Allah yaumal isnaini di dalam hari Senin, wal makruha dan menciptakan siapa Allah sesuatu yang tidak disukai yaumas sulasai pada hari Selasa, wan nura dan menciptakan siapa Allah pada cahaya yaumal arbi'ai di dalam hari Rebo, wad dawaba dan menciptakan siapa Allah pada binatang melata yaumal khamisi di dalam hari Kamis, wa adama dan menciptakan siapa Allah pada Nabi Adam yaumal jum'ati di dalam hari Jumat. Contoh yang kedua yang berupa fi'li atau perbuatan yaitu perkataannya Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah berkata Nabi Muhammad atau Abul Qasim memegang tanganku seraya berkata, khalaqallahul arda yaumas sabti, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, wal jibala yaumal ahadi dan gunung-gunung pada hari Minggu, wasyajara yaumal isnaini dan pepohonan pada hari Senin, wal makruha yaumas sulasai dan suatu yang tidak disukai pada hari Selasa, wan nura yaumal arbi'ai dan menciptakan cahaya pada hari Rebo, wad dawaba yaumal khamisi dan menciptakan binatang melata pada hari Kamis, wa adama yaumal jum'ati dan Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Fa innahu musalsalun bitashbiki kulli wahidin min ruwatihi biyadi man rawahu anhu. Fa innahu, karena sesungguhnya hadis Abu Hurairah tadi itu musalsalun, hadisnya berantai, bitashbiki kulli wahidin dengan memegang tangannya setiap perawi min ruwatihi dari para periwayatnya hadis biyadiman dengan tangan seseorang rawa yang meriwayatkan siapa man hu pada hadis anhu dari kul. Hadis Abu Hurairah tadi dikatakan hadis musalsal atau berantai dengan memeganginya seorang murid ketika menerima hadis dari para gurunya. Wa misalus salisi hadithu Anasin la yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Wa misalus salisi, adapun contoh yang ketiga yaitu ucapan dan perbuatan yang secara bersamaan itu hadisu Anasin, contohnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Anas.
rupanya hadis la yajidul abdu ila akhirih, yaitu hadis la yajidul abdu ila akhirih. La yajidu, tidak menemukan siapa al-abdu, seorang hamba, halawatal imani, pada manisnya iman, hatta yu'mina, hingga beriman siapa abdun, bil qadari, dengan catatan kepastian, rupanya khairihi, bagusnya qadar, wa syarrihi, dan buruknya qadar, wa hulwihi, dan manisnya qadar, wa murrihi, dan pahitnya qadar. Adapun contoh yang ketiga ialah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, yaitu seorang hamba tidak akan menemukan manisnya iman sehingga dia beriman kepada qadar, baik yang bagus maupun buruk, baik yang manis maupun yang pahit. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ba'da an qalahu li Anas qabada lihyatahu asy-syarifata wa qala amantu bil qadari ila akhirih. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da an qalahu, di dalam setelah mengatakan siapa Nabi Muhammad hu pada hadis tersebut, li Anasin, pada sahabat Anas, itu qabada, memegang siapa Nabi Muhammad, lihyatahu, pada jenggotnya Nabi Muhammad, asy-syarifata, yang mulia, wa qala, sembari berkata siapa Nabi, amantu bil qadari ila akhirih, pada kalimat amantu bil qadari sampai akhir. Amantu, beriman siapa aku, bil qadari, dengan catatan kepastian, ila akhirih, sampai pada akhirnya hadis. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mensabdakan hadis tersebut kepada Anas, beliau memegangi janggutnya, kemudian berkata hadis tersebut, amantu bil qadari, sampai akhir. Wa kadzalika Anasun yaf'alu hakadha ba'da riwayatihi lil ghairi wa man rawa anhu kadzalika wa halumma jarran. Wa kadzalika, dan dengan keadaan demikian, qabadha lihyatahu, Anasun, adapun sahabat Anas itu, yaf'alu, melakukan siapa sahabat Anas, hakada, pada demikian, begitu-begitu, qabadha lihyatahu, atau memegang jenggotnya, lil ghairihi, pada periwayat lain, waman, dan orang, rawa, yang meriwayatkan siapa man, anhu, dari Anas, kadzalika, dengan keadaan seperti demikian, qabadha lihyatahu, wa halumma, dan silahkan teruskan, jarron, secara terus. Begitupun sahabat Anas ketika meriwayatkan hadis tersebut melakukan memegang jenggot seperti apa yang Nabi dulu lakukan. Dan seterusnya orang yang mendapatkan hadis dari Anas juga memegang janggotnya, dan seterusnya. Waqad yaqa'u at-tasalsulu fi mu'dhamil isnadi ka hadisil awwaliyati fa innahu yantahi ila Sufyana. Waqad yaqa'u, dan terkadang terjadi apa, at-tasalsulu, berantai, fi mu'dhamil isnadi, di dalam agungnya sanad, ka hadisil awwaliyati, seperti hadis dengan kategori yang pertama. Fa innahu, karena sesungguhnya hadis awaliyah atau berupa qauli tadi itu yantahi, sampai apa hadis, ila Sufyana, pada periwayat Sufyan. Dan terkadang hadis musalsal terjadi pada mayoritas sanad atau mu'dhamul isnad, seperti pada hadis yang ada pada kategori yang pertama atau qauliyah, karena hadis dengan kategori pertama sampai pada riwayat Sufyan. Wa amma tatabu'u riwayatil hadisi ala wasfin fadzalika al-wasfu imma sighatun min siyagil adai au amrun muta'alliqun bi zamanir riwayati au makaniha au tarihiha.
Wa amma tatabu'u riwayatil hadisi, adapun terus menerusnya riwayat hadis ala wasfin atas sifat yang satu, itu fadzalika, adapun sifat demikian itu imma sighatun, adapun sighat atau teks min siyagil adai, dari teks-teks penyampaian hadis, au amrun atau perkara, muta'allikun yang berhubungan bizamanir riwayati, dengan zaman riwayat, au makaniha atau tempat riwayat, au tarikhiha atau sejarah beriwayat. Adapun terus menerusnya hadis dengan satu sifat yang sama, ada kalanya dengan sighat atau teks penyampaian yang sama, atau sesuatu yang berhubungan dengan zaman riwayat, atau hal yang terkait dengan tempat periwayat, atau terkait dengan sejarah riwayat. Mithalul awwali ayyarwiya jami'ur ruwatil hadisi bisighatin amba'ani au haddathani au nahwi dzalika. Mithalul awwali, adapun contoh yang pertama itu ayyarwiya, meriwayatkan siapa jami'ur ruwati, seluruh para perawi, al hadisa pada hadis, bisighatin dengan teks amba'ani, memberitahu ni padaku, au haddasani atau menceritakan ni padaku, au nahwi dzalika atau teks-teks seperti demikian, amba'ani au haddasani. Contoh yang pertama yaitu seluruh perawi hadis meriwayatkan hadis dengan sigat atau teks haddasani, amba'ani dan semisalnya. Wa misalusani kaunuhu sallallahu alaihi wasallam qassul adfari wa nadful ibti wa halqul anati yaumal khamisi wal ghuslu wat tibu wal libasu yaumal jumu'ati. Wa misalusani, adapun contoh yang kedua itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qasul adfari, adapun sunnah memotong kuku, wa natful ibti dan mencabut bulu ketiak, wa halqul anati dan mencabut bulu kemaluan, itu yaumal khamisi, sunnah di dalam hari Kamis. Wal ghuslu, adapun mandi, wat tibu dan mewangian, wal libasu dan memakai baju yang baik, itu yaumal jum'ati, sunnah di dalam hari Jumat. Contoh yang kedua ialah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sunnah memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu sunnah pada hari Kamisnya. Sedangkan mandi dan memakai wangian dan memakai baju-bajuan yang bagus itu sunnah di hari Jumat. Wa misalus salisi al hadisu al musalsalu bi ijabati du'ai fil multazami. Wa misalus salisi, adapun contoh yang ketiga itu al hadisu, yaitu hadis al musalsalu yang berantai, bi ijabati du'ai dengan tentang terijabahnya doa, fil multazami di dalam multazam. Contoh yang ketiga yaitu hadis musalsal mengenai tentang mustajabnya doa di dalam multazam. Wa misalur rabi'i al hadisu al musalsalu bil akhiriyati ka kaunir rawi akhiroman rawa an syaikhihi fayaqulu akhbarana fulanun wa ata akhiru man rawa anhu. Wa misalur rabi'i, adapun contoh yang keempat itu al hadisu al musalsalu, yaitu hadis musalsal bil akhiriyati dengan kategori akhir, kakaunir rawi seperti adanya para periwayat itu akhiruman, akhir dari orang, rawa yang telah meriwayatkan siapa man an syaikhi dari gurunya man, fayaqulu maka mengatakan siapa man akhbarona fulanun pada sigat akhbarona fulanun, akhbarona telah mengkhabari na pada kami siapa fulanun fulan, wa ata dan datang siapa aku itu akhiruman, akhir dari seorang, rawa yang meriwayatkan siapa man anhu dari fulan.
Yang keempat adalah hadis musalsal dengan kategori akhir, seperti perawi yang paling akhir meriwayatkan dari gurunya. Maka perawi akhir tadi mengucapkan, saya adalah orang yang terakhir yang meriwayatkan dari guru tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan silakan dikritik di kolom komentar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.